Lemonade. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan pembelajaran fikih ibadah. Kali ini untuk kelas 4. Masih di pelajaran bab yang kelima, yaitu sholat Jumat bagian yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kita langsung masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan membahas syarat sah sholat Jumat, sunnah-sunnah pada hari Jumat, dan khutbah Jumat. Baik, kita masuk ke syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat sebaiknya diadakan dalam suatu tempat, di mana daerah itu di dekat dengan tempat tinggal, atau di jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal, baik itu di desa maupun di kota. Tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat yang jaraknya jauh dari tempat tinggal, misalnya di ladang atau di sawah atau di hutan, seperti itu. Selanjutnya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Menurut beberapa ulama, sholat Jumat paling sedikit dilaksanakan oleh 40 orang jamaah laki-laki dari penduduk setempat. Ya, jadi minimal sholat Jumat itu dilaksanakan atau mempunyai jamaah 40 orang. Ya. Selanjutnya, sholat Jumat sudah pasti ya dilaksanakan pada waktu zuhur, dan sholat Jumat mulai dilaksanakan setelah mendengarkan 2 khutbah. Nah, ini adalah syarat sah sholat Jumat. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah pada hari Jumat. Apa saja sih sunnah-sunnah hari Jumat itu? Apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul pada hari Jumat? Ini adalah yang pertama, sunnah-sunnah secara umum. Secara umum itu adalah maksudnya dilakukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah memperbanyak baca salawat. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai, Rasulullah menganjurkan kita untuk bersalawat kepadanya pada hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang utama. Ya, dari 7 hari yang ada, hari Jumat adalah hari yang utama. Maka Rasul memerintahkan untuk memperbanyak salawat. Kemudian membaca surah Al-Kahfi. Ya, Rasul bersabda, siapa saja umatku yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan meneranginya di antara 2 Jumat. Jadi Allah akan memberikan keberkahan ya di antara 2 Jumat. Ya, jadi dari Jumat ketemu Jumat kita akan diberkahi oleh Allah bagi siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu banyak berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya pada detik-detik terakhir hari Jumat, yaitu menjelang maghrib. Ya, jadi ketika menjelang maghrib kita banyak berdoa karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Lalu banyak berzikir sesuai dengan bunyi surah Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kau mengingat Allah atau berzikir. Baik, kalau tadi sunnah secara umum, baik buat perempuan ataupun laki-laki, selanjutnya adalah sunnah bagi laki-laki. Ya, berarti sunnah yang mau melaksanakan sholat Jumat. Pertama adalah mandi. Rasul bersabda, laki-laki yang mandi pada hari Jumat adalah mandi janabah atau mandi besar. Ya, jadi niat mandinya ketika akan sholat Jumat adalah niat mandi besar. Ya, kemudian memakai wangi-wangian, lalu merapikan diri. Apa saja yang dirapikan? Yaitu memotong kuku, menggunting kumis, dan merapikan rambut. Memotong kuku juga sunnah bagi perempuannya untuk pada hari Jumat. Lalu berpakaian rapi dan bersih. Selanjutnya adalah
sunnah bagi laki-laki yang selanjutnya bersegera ke masjid, ya, karena malaikat itu akan menunggu para jamaah sholat Jumat di pintu-pintu masuk, ya, pintu-pintu masuk sholat Jumat sebelum imam naik mimbar. Jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu menunggu para jamaahnya untuk mencatat siapa saja yang masuk terlebih dahulu ke dalam masjid sebelum imam naik mimbar. Jadi setelah imam naik mimbar, ya malaikat sudah tidak ada di depan pintu situ. Jadi malaikat itu mencatat orang-orang yang bersegera menuju ke masjid, mendapat pahala yang lebih banyak. Kemudian sholat sunnah ketika menunggu imam dan khatib naik mimbar. Jadi ketika menunggu imam dan khatib naik mimbar, ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah dulu. Ya, boleh sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, setelah itu sholat sunnah sambil menunggu imam dan khatib. Lalu ketika sholat atau ketika mendengarkan khutbah tidak boleh menekuk lutut atau disebut dengan ikhtiba. Ya, ini namanya duduk ikhtiba. Ya, disunahkan untuk duduk bersila seperti ini. Lalu setelah itu sholat sunnah setelah sholat Jumat. Nah, ini sunnah bagi laki-laki. Kemudian kita akan masuk ke syarat khutbah Jumat. Yang pertama yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur, ya. Lalu khatib berdiri. Boleh duduk jika khatibnya tidak mampu berdiri. Jadi sang khatib atau pengkhutbah boleh duduk ketika dia membacakan khutbahnya kalau dia tidak sanggup untuk berdiri. Mungkin ustadznya sudah terlalu renta atau sudah tua, boleh sambil duduk. Kemudian khatib duduk di antara dua khutbah. Lalu khatib suci dari hadas dan najis, dan suara khatib harus terdengar dengan jamaah, ya, harus lantang dan jelas. Selanjutnya adalah rukunnya, rukun khutbah Jumat. Kalau tadi syaratnya, ya, syarat khutbah Jumat, ya, syarat buat khatibnya. Lalu yang kedua adalah rukunnya, rukun khutbah Jumat. Yang pertama memuji Allah, membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin pada dua khutbah. Kemudian membaca salawat, lalu membaca syahadat dan berwasiat. Yaitu apa wasiatnya? Berwasiat dengan takwa kepada Allah dalam dua khutbah. Jadi ketika dua khutbah itu dibacakan, maka sang khatib harus berwasiat takwa kepada Allah. Lalu membaca dua ayat Al-Quran, membaca dua ayat suci pada salah satu dari dua khutbah. Jadi dalam khutbahnya harus ada ayat suci yang dibacakan. Kemudian berdoa memohon ampun pada khutbah kedua bagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika khutbah kedua sebelum melaksanakan sholat Jumat ditutup dengan doa terlebih dahulu oleh sang khatib. Kemudian sunnah dalam khutbah Jumat. Kalau tadi adalah rukunnya itu berarti tidak boleh ada yang ditinggalkan, ya. Dari 1 sampai 6 harus ada karena termasuk rukun. Kalau rukun itu tidak ada salah satunya, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Kemudian adalah sunnahnya. Sunnah dalam khutbah itu ada 7. Pertama, posisinya di atas mimbar atau di tempat yang tinggi, ya. Jadi misalnya masjidnya tidak ada mimbarnya, ya dia harus berdiri, posisinya agak lebih tinggi, ya, dari jamaah. Kemudian memberi salam di awal khutbah pertama sebelum muazin mengumandangkan azan. Jadi salamnya di khutbah pertama sebelum muazin mengumandangkan azan. Kemudian duduk sejenak, duduk sebentar setelah salam sambil menunggu muazin selesai azan. Jadi setelah salam duduk dulu sebentar, kemudian mendengarkan muazin selesai azan. Lalu isi khutbah yang pertama adalah khutbah yang disampaikan itu dapat disimak oleh jamaah. Disimak, dimengerti, dan dipahami oleh para jamaah. Yang selanjutnya isi khutbah adalah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Yang keenam, khatib menghadap jamaah. Dan yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas.
sang khatib membaca surah Al-Ikhlas pada saat duduk di antara dua khutbah ya. Ini adalah sunnah dalam khutbah Jumat. Baik anak-anakku sekalian, untuk video kali ini singkat saja, kita akan ada video yang terakhir bagian ketiga, yaitu penjelasan akhir di bab yang kelima ini. Mudah-mudahan di video yang singkat ini kalian masih bisa mengikuti dengan baik dan memahami pembelajarannya. Seperti biasa, setelah ini akan ada penugasan dengan Google Form. Tolong dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan juga dengan tepat waktu. Misa ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.